Tahun ini musibah nggak berhenti-berhenti ya guys. Yang banjir, tanah longsor, gempa, kebakaran. Belum lagi banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Seperti yang di Medan anak 12 tahun yang tega menghabisi ibunya. Tapi masih praduga ya Kak, ya guys ya. Karena belum ketahuan siapa sebenarnya yang menghabisi ibunya itu. Dan saat ini seorang paranormal sedang memprediksi bahwa di akhir tahun ini akan terjadi tsunami di Selat Sunda. Kita bukan untuk percaya dengan ramalan-ramalan seperti itu, tapi setidaknya kita berhati-hati dan untuk tetap waspada dengan apapun yang terjadi, seperti dengan bencana alam atau peristiwa-peristiwa yang lainnya. Kita mesti hati-hati. Mari kita menengok kembali peristiwa dahsyat di tahun 1883 di bulan Agustus. Saat itu Gunung Krakatau yang berada di dalam perairan Selat Sunda itu meletus, dan itu getarannya sampai ke luar negeri, sampai Australia, juga di negara-negara lain, yang gelombang laut itu benar-benar gelombangnya itu besar sekali. Gelombang laut raksasa menyapu pantai-pantai, dan itu sampai Lampung, di Teluk Betung, dan ribuan orang hilang dalam sekejap. Bahkan desa-desa yang ada di pesisir pun lenyap seketika. Langit gelap, debu vulkanik Krakatau menutupi matahari. Itu terjadi berbulan-bulan, bahkan 1 tahun. Dan Eropa pun terkena dampak dari letusan Krakatau itu. Dan saat itu tsunami setinggi 40 meter Krakatau itu menjadi menganga, meninggalkan kawah besar, dan sekarang itu disebut anak Krakatau. Dan sekarang itu anak Krakatau itu selalu mengeluarkan semburan-semburan, ya mungkin erupsi ya. Jadi yang perlu kita ambil hikmah dari musibah adalah pelajaran bahwa manusia itu hanya sekecil butiran debu di hadapan alam. Kekuatan bumi itu bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Jadi jangan sombong di dunia ini, karena bumi itu bisa menelanmu kapan saja. Karena bencana alam itu nyata, bukan legenda, bukan dongeng. Ini sejarah yang menjadi pengingat bahwa Krakatau masih bergemuruh kapan saja bisa marah. Tsunami pun kapan saja bisa terjadi. Lihatlah, 4 kampung di Aceh banjir yang melebihi tsunami. Itu kampung lenyap, hilang. Jangan merasa kita berada di dalam rumah, kita aman. Karena musibah itu tidak memilih tempat. Ketika Allah mengendaki, maka terjadilah. Intinya jangan sombong di dunia. Semua yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang tampan, yang jelek, semua sama di hadapan Allah. Cuman amal ibadah yang membedakan kita. Teman-temanku, harta itu gak abadi, jabatan pun hanya sementara. Tetaplah saling menghargai. Jika prediksi akan terjadi tsunami, maka kita berdoa agar itu tidak terjadi. Saling mendoakan kebaikan. Semoga pergantian tahun ini semua akan baik-baik saja. Dan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perjalanan masih jauh sebelum pada akhirnya kita di titik di mana Allah menempatkan kita di posisi tidur yang panjang. Sekarang yang terpenting kita tetap semangat mencari untuk kebutuhan. Kalaupun sekarang kita masih belum punya apa-apa, jangan khawatir, jangan panik, jangan takut. Karena kalau kita sekarang belum punya apa-apa, besok atau lusa kita pasti punya segalanya.
yang belum selesai, yang punya tanggung jawab dan kewajiban yang belum terselesaikan, insya Allah besok atau lusa bisa terselesaikan. Dan besok kita punya segalanya agar semua bisa selesai dengan sempurna. Amin. Saya Rin Sastro, terima kasih sudah mengikuti konten-kontenku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.